Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, ibu nyai, para alim ulama, para bapak ibu anggota NUKER baik di UPSIS ataupun JPSIS di wilayah Kedung Kandang yang sangat saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Masfuq Maksum selaku Direksi Bagian Administrasi UPSIS NUKER Kedung Kandang. Pada kesempatan pagi hari ini saya bermaksud untuk membagikan tutorial pembukuan administrasi yang baru, yaitu mengisi formulir database, kemudian yang kedua mengisi formulir pecah koin bulanan, dan yang ketiga mengisi arus kas. Nah, pada pembukuan metode yang baru ini kita tidak memakai Excel, tapi memakai Microsoft Access dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau data hanya sekitar 10-100 mungkin memakai Excel masih bisa dilakukan, meskipun harus scroll ke bawahnya itu lebih banyak. Namun apabila nanti koin yang tersebar di masyarakat misalkan di ranting sudah mencapai angka ratusan bahkan ribuan, insya Allah nggih ngoten. Harapan kita juga seperti itu. Jadi untuk memudahkan proses administrasi kita menggunakan Microsoft Access. Nah, karena Microsoft Access ini mungkin baru atau asing di Bapak Ibu, terutama bendahara di bagian ranting, untuk itu kami membuatkan tutorial khususnya. Mungkin itu saja perkenalan dari kami, langsung saja kita lanjutkan untuk pembahasan program pembukuan dengan menggunakan Microsoft Access. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasan aplikasi aksesnya. Sebelumnya pastikan di komputer Bapak Ibu sudah ada aplikasi Microsoft Access. Microsoft Access ini biasanya bawaan dari Microsoft Office. Jadi kalau Bapak Ibu menginstal Microsoft Word, Excel, dan lain-lain, Access ini biasanya akan langsung ikut jadi satu aplikasi. Kemudian yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu adalah file yang akan kita gunakan. Nah, filenya itu ada dua, yaitu buku arus kas dan database pemegang koin. Nah, target kita pada kesempatan ini adalah yang pertama mengisi database pemegang koin, yang kedua mengisi hasil pecah koin bulanan. Sebagai contoh kasus nanti saya tuliskan seperti ini. Jadi beberapa kasus yang mungkin akan terjadi di ranting-ranting, nanti kita isi sesuai data ini. Dan yang ketiga untuk mengisi arus kas, pemasukan dan pengeluarannya. Nanti akan kita sesuaikan dengan ini. Oke, langsung yang pertama kita akan mengisi database pemegang koin. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini ada form, ada report. Report itu berisi untuk laporan, kemudian form itu berisi halaman di mana kita akan mengisikan data. Nah, karena tadi progres kita yang pertama adalah untuk mengisikan data pemegang koin, maka kita buka yang ini, dapat database pemegang koin. Nah, tampilannya seperti ini. Ini datanya masih kosong. Untuk ID ini kita isikan nomor kaleng. Jadi kalau di sini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 data, di mana contoh data yang pertama ini data perorangan, nomor 1, 2, 3 ini data perorangan dengan angka biasa 1, 2, 3. Kemudian ada angka Romawi ini untuk toko. Misalkan ini di sini toko hijrah. Untuk Romawi ini kita gunakan untuk toko ataupun
yang berbeda dengan reguler. Kemudian yang nomor 4 sampai 20 ini kita gunakan untuk kelompok Yasin. Nah, jadi di beberapa kasus ranting kan ada yang membuka kalengnya itu tidak satu persatu kaleng, tapi langsung dikumpulkan berapa kaleng di satu kelompok jamaah. Nah, di situ kita tulis seperti ini. Misalkan yang beredar di jamaah itu ada 50 kaleng, berarti ya kita isi sebanyak 50 kaleng, nomor 4 sampai nomor sekian sampai mencukupi 50 kaleng. Oke, langsung kita isikan. Yang pertama ID 1. Kita kopas saja biar cepat ya. Nama Mas Bu. Kontak 085 dan seterusnya, alamat Jalan Terusan Danau Kerinci. Ini bisa ditulis tangan langsung ya. Gini bisa. Nah, untuk mempercepat ini saya kopas saja. Saya copy paste satu persatu. Keterangan diisi perorangan. Kemudian klik simpan. Nah, setelah disimpan nanti datanya akan masuk di sini. Di tanggal daftarnya, terus namanya siapa, kontak, alamat. Nah, kalau mau mengubah data ini misalkan ada yang salah, nomor kontaknya atau namanya atau alamatnya ada yang salah, nah nanti Bapak Ibu bisa gunakan tombol yang di atas ini. Jadi bisa kita back. Nah, ini Mas Bu 08, nah ini. Kemudian misalkan nomornya mau kita ubah 894. Ini kita simpan. Nah, nanti di sini akan berubah sesuai perubahan terbaru yang kita simpan. Kemudian kita masukkan data yang kedua. Nomor kalengnya 2, namanya Viv. Kontak 085xxx. Perorangan. Kita klik simpan. Nah, di sini kasusnya misalkan ya untuk contoh ini nomor 2 dan 3 kok pemiliknya sama. Nah, ini bisa memungkinkan satu rumah itu lebih dari satu kaleng. Misalkan ini untuk Mas Afif, Afif 2 ini untuk putranya Mas Afif, Afif 3 dan seterusnya misalkan ada lagi. Nah, itu bisa juga kita masukkan. Yang penting nomor kaleng ini harus berbeda. Jadi kalau misalkan ini sudah saya masukkan nomor 1 dan 2, saya masukkan nomor 2 lagi, dia nggak akan mau menyimpan. Kalau kita simpan, nah dia tidak akan mau menyimpan karena nomor 2 ini sudah digunakan. Jadi nomor kaleng tidak boleh sama antara kaleng satu dan kaleng lainnya. Fungsinya apa? Agar tidak sampai tertukar. Misalkan kalau ada nomor ganda kan nanti bisa jadi ini nomor 2 milik siapa kalau dibuat bisa ganda. Oleh karena itu saya setting untuk ID atau nomor kaleng ini tidak bisa sama. Kita oke. Kita close. Nah, ini kita ubah nomornya. Karena ini nomor 1 2 berarti lanjutnya nomor 3. Kita simpan. Kalau misalkan melompati apa bisa? Bisa kalau melompati. Misalkan langsung nomor 6 disimpan, ini bisa. Cuma agar rapi dan penomorannya sesuai kita urutkan saja. Jadi kita back nomor 6 ini kita kembalikan ke nomor 3, simpan. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ini untuk yang kategori toko kita pakai Romawi.
Di sini kita isikan seperti ini. Kalau Romawinya I besar ya, ini huruf I, bukan huruf 1. I besar, namanya Toko Hijrah. Terangannya kita kasih toko. Nanti muncul di sini. Kemudian data yang terakhir untuk data kelompok 4 sampai 20. Namanya kelompok Yasin. Kontaknya kalau tidak ada bisa kita kosongkan langsung ke alamat. Terangannya kelompok. Oke. Nah, semua data yang kita punya, semua data yang sudah ada di sini ada 5 data, ini semua sudah masuk. Nah, berarti untuk pengisian formulir database koin ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kalau kita mau mencetak data ini bagaimana? Data nama, kontak, dan alamat ini misalkan untuk petugas yang keliling mengambil satu-satu itu kan butuh data. Ini kalengnya ada di mana saja, kontaknya berapa saja, itu kan butuh data. Nah, ini bisa langsung dicetak. Cara cetaknya di sini. Database distribusi koin. Nah, ini tinggal diklik 2 kali. Nah, datanya akan masuk di sini semua. Berarti total sudah ada 5 koin yang terdistribusi dengan kontak ini, alamatnya ini. Nanti tinggal tekan Ctrl P. Di keyboard itu ada tombol CTRL dan P ditekan bersamaan. Langsung tinggal pilih printernya, nanti tinggal di OK akan ngeprint otomatis. Atau mau dicetak dalam bentuk file juga bisa. Nah, ini Microsoft Print to PDF. Oke, terus ditekan. Nah, tinggal pilih lokasi penyimpanan dengan nama misalkan distribusi koin. Kita buka di dokumen. Nah, ini. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu ya datanya. Sudah dalam bentuk PDF. Oke, kita lanjutkan yang ini tadi. Nah, berarti untuk pengisian formulir database koin sudah selesai. Ini bisa kita close. Oke, sekarang kita masuk ke progres nomor 2 yaitu untuk mengisi hasil pecah koin bulanan. Nah, form yang digunakan ini yang pecah koin bulanan, diklik 2 kali. Tampilannya seperti ini. Yang pertama kita akan mengisikan ID, kemudian tanggal pecah koin, nominal, catatan. Yang pertama untuk ID ini hanya bisa kita isikan dengan data yang sudah kita masukkan di formulir database koin. Jadi kalau kita scroll begini, nah, yang muncul itu hanya 5 data yang kita tambahkan tadi.
Tidak bisa kita menambahkan data selain yang sudah kita inputkan tadi. Jadi kalau untuk kasus pengisian formulir seperti ini ya, yang pertama Desember 2022 nomor 1 pecah koin senilai 30.000. Jadi kita isikan di sini nomor 1, bisa diketik langsung begini, bisa mencari di sini pakai tanda button ini. Nomor 1 pecah koin, tanggalnya kita setting sesuai dengan tanggal pecah koinnya. Desember 2022, misalkan kita setting hari ini gitu ya. Kalau kita mau ke tanggal yang hari ini tidak perlu diisi, sudah otomatis akan mengisi tanggal hari ini, 22 Desember 2022. Jadi kita biarkan kosong, sudah mengisi seperti ini. Jadi karena ini masih bulan Desember, jadi kita tidak perlu ubah tanggalnya. Anggap saja pentong koinnya tanggal 22 ini. Kemudian nominal pentongnya kita isi. Sebelum kita isi, ini kita blok dulu. Kalau tidak diblok, nolnya ini akan ada di depan. Nah, jadi kita blok dulu, terus kita isikan baru 30.000. Catatan kalau tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian klik simpan. Kemudian data yang kedua, nomor 1 bulan Januari mengisi membuka koin atau pecah koin senilai 37.000. Jadi karena ID-nya masih 1, kita isi ID 1. Nah, pentong koinnya ini Januari 2023. Kita Januari misalkan pentong di tanggal 8. Nominalnya 37.000. Catatannya kosong. Kita klik simpan. Data yang ketiga, nomor kaleng 2, store Desember 45.000 dan Januari 48.500. Nomor kaleng 2, store Desember jumlah 45.000. Simpan. Masih nomor 2 lagi, tapi bulan Januari store sebesar 48.500. Simpan. Lanjut. Nomor 3 bulan Desember tidak pecah koin. Nah, kalau terjadi bagaimana kalau koin yang beredar tapi belum dipecah? Nah, ini ya tidak usah diisi, berarti dikosongkan saja. Tidak perlu diisikan di sini. Berarti kita langsung ke nomor yang ini. Nomor 3 pecah koin Januari 91.200. Mungkin ini double dengan bulan yang sebelumnya. Nah, kita isikannya ya sesuai data ini saja. Berarti nomor 3 bulan Januari store sebesar 91.200. Lalu kita klik simpan. Untuk data selanjutnya, angka Romawi berarti ini untuk toko bulan Desember dan Januari. Store sebanyak 105, 100 dan 107, 700. Kita isikan seperti data yang sebelumnya tadi. Di sini kita cari angka Romawi. Store bulan Desember sebesar 105, 100. Kita klik simpan. Kemudian masih ID Romawi bulan Januari. Store sebesar 107, 700. Kalau ngisi di sini tidak perlu titik ya Bapak Ibu ya, langsung diisikan angka saja. Jadi tidak perlu dikasih tanda baca. 107, 700, simpan. Kemudian yang
terakhir. Nah, nomor 4 sampai 20 ini yang ID jamaah tadi, store Desember dan bulan Januari. 4 sampai 20 bulan Desember store sebesar 505.200. Kemudian di bulan Januari store sebesar 478.300. Oke, kita simpan. Nah, ini ada kasus yang terakhir, tiba-tiba ada nomor kaleng Romawi 2 store di bulan Januari sebanyak 576.500 atas nama Ayam Lintang. Nah, berhubung data ini kan belum kita isikan di database distribusi koin. Di database koin kan belum kita isi. Jadi sebelum kita bisa mengisi di sini, ini harus diisi terlebih dahulu. Kita buka formnya. Nah, saat pertama kali buka form itu yang muncul datanya seperti ini. ID yang pertama yang akan tampil. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ketika mau menambahkan data baru, klik di sini data baru terlebih dahulu. Jadi form ini harus kosong baru bisa ditambahkan atau diisikan data yang baru. Soalnya kalau ini tidak diisi terlebih dahulu, maka nanti akan menimpa data yang pertama kali kita isikan ini. Jadi klik dulu data baru, kemudian baru kita tambahkan datanya. Romawi 2 atas nama Ayam Lintang. Kontaknya 08. Kemudian alamatnya Danau Sentani, Sawah Jajar. Keterangan toko. Baru kita klik simpan. Nah, akan menambah data di sini. Kemudian kita balik ke sini lagi. Coba kita tes. Nah, di sini kan belum muncul Bapak Ibu ya, yang baru kita tambahkan Romawi 2 tadi kan belum muncul. Agar bisa muncul, ini kita klik ini, refresh all. Nah, setelah kita refresh, coba kita cek. Nah, sudah muncul. 2, terus dia store di bulan Januari. Store di bulan Januari sebesar 576.500. Oh, maaf, ini tadi kan belum kita klik data baru sehingga kan menimpa data yang terakhir kita isi ini tadi kan. Nah, kalau salah seperti ini bagaimana? Sebelum kita klik simpan masih bisa kita perbaiki dengan langsung klik data baru. Seperti ini. Terus data yang tadi salah kita isikan, yang harusnya ini datanya kan punyanya nomor 1. Nah, ini kita kembalikan lagi ke data yang Januari 2003, isinya yang nomor 2. Kita cari datanya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke nomor 1. Simpan. Baru nanti kita tambahkan data baru. Jadi ini formnya pastikan. Jadi Bapak Ibu yang perlu diingat, pastikan sebelum menambah data itu di sini formnya sudah kosong. Kosong artian nominalnya kosong, kemudian ID-nya juga kosong. Baru kita tambahkan data baru. Ini yang nomor 2 yang baru kita tambahkan tadi. Kemudian tanggal pecah koinnya kita ganti ke bulan Januari. Dengan nominal, sebentar ini 8. Nominal 576.500. Kita klik simpan.
Yang data nomor 1 tadi ini yang salah satu Desember ya, yang tadi terubah bulan Januari ini. Ini kan sebenarnya data Desember. Kita perbaiki, kita cari datanya. Nomor 1 yang 30.000 ini kan data bulan Desember. Coba kita cek di sini. 30.000 data bulan Desember. Nah, ini kita ubah tanggalnya Desember atau klik hari ini. Today itu sama dengan hari ini. Today sama dengan hari ini. Kemudian klik simpan. Nah, datanya yang sudah kita kumpulkan seperti ini. Nah, untuk contoh pengisian koin bulanan sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Untuk laporannya sama seperti yang database distribusi koin tadi, cuma kita bukanya di laporan pecah koin bulanan. Nah, jadi selama periode Desember 2022 itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 data dengan jumlah nominal masuk 685.300. Berarti berapa yang harus disetorkan ke UPISIS atau di-sharing ke UPISIS sebanyak 30% dari 685.300, yaitu senilai 205.590. Jadi dengan adanya pembukuan ini Bapak Ibu tidak perlu menghitung dengan kalkulator secara manual, asalkan data diinput di pecah koin bulanan maka semua akan masuk di sini. Jadi seperti ini. Coba kita cross check ulang. Jadi selama Desember 2022 itu ada 4 data yang masuk. Coba kita cek di sini Desember 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang belum kita masukkan. Nah, Desember 1, 2. Oh iya, ini kan tadi yang koin nomor 3 di bulan Desember kan dia tidak pecah koin, jadi kita tidak masukkan di sini. Nah, sehingga di sini ketahuan bulan Desember itu yang belum setor kaleng nomor berapa saja itu akan terlihat di sini. Desember ada 4 koin yang dipecah, kemudian Januari ada 6 koin yang dipecah. Sehingga grand total selama Desember sampai dengan Januari itu yang terkumpul adalah 2.024.500. Yang di-sharing ke UPISIS sebesar 607 dan yang dioperasionalkan oleh JPC sebanyak 1.417.150. Nah, untuk pecah koin bulanan saya rasa sudah selesai Bapak Ibu, nanti bisa dicoba sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke forum yang sudah ada di WhatsApp. Oke, kita lanjutkan ke progres yang terakhir yaitu untuk mengisi arus kas. Nah, untuk mengisi arus kas ini modulnya berbeda. Jadi modulnya untuk mengisi arus kas nah ini buku kita isi dengan modul yang buku arus kas. Ini khusus untuk mengisi keluar masuknya dana. Oke, kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Form ini untuk kita mengisikan data, report atau laporan ini untuk kita mencetak hasil data yang sudah kita masukkan. Langsung kita buka arus kas. Nah, tampilannya seperti ini. Cara isinya sama dengan yang distribusi koin tadi, cuma menu-menunya yang berbeda. Jadi di sini yang perlu menjadi catatan, ID ini
diisi otomatis. ID ini sebenarnya kode transaksi, jadi bukan nomor urut ya Bapak Ibu ya, ini adalah kode transaksi. Yang kode ini bersifat unik, jadi satu kode dengan kode yang lain tidak sama. Kemudian nama transaksi kita isikan transaksi yang sedang dilakukan, misalkan mengeluarkan uang atau memasukkan uang. Kemudian tanggal transaksi kita isikan tanggal transaksi berlangsung. Debit koin, debit tasaruf, debit taktis. Jadi debit itu sama dengan kas masuk atau uang yang masuk. Nah, di sini metode pemasukan uang itu ada 3. Yang pertama, debit koin ini hasil dari pecah koin. Kemudian debit tasaruf ini adalah pemasukan uang yang dari tasaruf khusus. Misalkan ada patungan korban banjir Malang Selatan, kemudian jamaah di satu ranting patungan, nah itu bisa dimasukkan di sini debit tasaruf. Jadi uang masuk berdasarkan hasil patungan yang khusus digunakan untuk tasaruf. Nah itu kita masukkan di debit tasaruf. Kemudian debit taktis. Debit taktis ini adalah untuk pemasukan uang yang khusus digunakan untuk taktis selain dari pecah koin atau debit pecah koin. Misalkan ada bantuan hibah dari Basnas sebesar 5 juta untuk khusus untuk taktis atau khusus untuk keorganisasian, maka kita masukkan di debit taktis. Misalkan ada perkumpulan Lailatul Ijtima' Ranting setiap bulan, kemudian ada kaleng berkeliling yang mana hasil kaleng tersebut dikhususkan untuk penguatan organisasi di Ranting. Nah, itu bisa kita masukkan di debit taktis. Nah, untuk kredit itu adalah kas keluar. Jadi kredit tasaruf itu adalah dana yang sudah kita keluarkan untuk kita tasarufkan. Nah, ini nilainya 50% dari debit koin atau dari hasil koin. Jadi kalau Bapak Ibu membaca aturannya NUKER itu hasil dari pecah koin 30% untuk UBHIS, 70% untuk JBHIS. Nah, yang 70% itu dibagi 2, berarti kan 50%, 50%. Yang 50% akan ditasarufkan, yang 50% akan dibuat untuk dana taktis atau penguatan organisasi. Kemudian kolom catatan, terus di sini ada menu simpan, tambah baru, dan hapus, sama seperti pada waktu pengisian formulir distribusi koin. Oke, langsung saja kita contoh kasusnya. Misalkan yang pertama untuk pemasukan tanggal 15 Desember hasil pentong koin sebesar, nah ini kita cek di sini tadi di laporan pecah koin bulanan. Desember ini berapa hasil pecah koin kita? Di sini tertulis hasil pecah koin sebesar 685.300. Nah, kita isikan di sini nama transaksi pecah koin Desember. Tanggal transaksi tanggal 15 Desember. Tanggal 15 Desember debit koin, jadi hasil pecah koin bulan Desember itu sebesar 685.300. Tadi isikan di sini 685.300. Tanpa koma atau titik ya Bapak Ibu ya, langsung diisi angka saja. 685.300. Kemudian debit tasarufnya karena tidak ada ya kita kosongkan semua di sini. Catatan tidak perlu diisi. Nah, ini opsional saja, kalau ada catatan yang perlu ditampilkan nanti baru diisikan di sini. Kemudian kita klik simpan. Nah, datanya akan masuk di sini. Jadi hasil pecah koin bulan Desember sebesar 685. Kemudian yang di JBHIS berarti 70% dari ini sebesar 479, kemudian yang disetorkan UBHIS ke sebesar 205.590. Kita cross check dengan data yang di sini apakah benar. Nah, ini
Yang basisnya 25590, J basisnya 479710. Nah, sudah sama ya Bapak Ibu ya, berarti rumusnya sudah benar. Kemudian ada data baru lagi. Tanggal 20 Desember ada patungan banjir Malang Selatan sebesar 1.250.000. Kita isikan di sini nama transaksi patungan banjir Malang Selatan. Tanggalnya kita isi tanggal transaksinya tanggal 20. Kemudian debitnya kita isi di mana? Nah, ini kan patungan berarti ada uang masuk. Jadi ada uang masuk sebesar 1.250.000. Namun ini kan khusus. Jadi tidak bisa kita isikan di debit koin, tapi ini adalah khusus untuk ditasarufkan. Sehingga kita isikan di sini. Debit tasaruf 1.250.000. Karena dana patungan ini kita khususkan untuk ditasarufkan ke bencana di Malang Selatan, makanya kita isi di sini 1.250.000. Kalau sudah kita simpan. Oke, kita lanjutkan ke kasus selanjutnya. Tanggal 15 Januari hasil pentong koin sebesar, berarti ini debit koin. Debit koin itu adalah hasil pecah koin. Januari kita cek di formulir database pecah koin bulanan. Januari ada 6 koin dipecah dengan nominal 1.399.200. Nah, kita isikan di sini. Pecah koin Januari. Kita isikan di sini 1.339.200. Lalu kita klik simpan. Kasus selanjutnya, tanggal 27 Januari ada hibah dari Basnas sebesar 2.325.255. Nah, hibah ini kan dikhususkan untuk dana taktis. Jadi kita masukkan di data taktis atau untuk penguatan organisasi. Jadi nama transaksinya hibah Basnas. Tanggalnya kita sesuaikan 27 Januari. Kita masukkan di debit untuk dana taktis. Sebesar 2.325.255. 2.325.255. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, ini untuk pemasukan sudah selesai semua. Sekarang kita memasukkan data pengeluaran. Misalkan 15 Desember sharing OPZIS 30%. Nah, ini tidak perlu kita isikan untuk yang sharing OPZIS. Karena sudah otomatis akan terisi di sini. Jadi misalkan Desember kan sharing OPZIS-nya sebesar, ini kan sudah ada di sini. Ini tidak perlu kita isikan khusus untuk yang sharing ke OPZIS. Ini udah otomatis soalnya sudah pasti 30%. Kemudian tanggal 17 Desember ada permohonan dana seragam Banser sebesar 500.000. Ini kan berarti termasuk penguatan organisasi atau taktis. Jadi kita isikan di bagian taktis. Tanggal transaksi, nama transaksi, seragam Banser. Tanggal transaksinya 17 Desember.
17 Desember, kemudian karena ini pengeluaran, jadi kita isikan di yang kredit. Nah, kredit ini atau pengeluaran ini ada dua. Kredit untuk ditasarufkan, yang kedua kredit untuk taktis. Nah, karena seragam Banser ini penguatan organisasi, berarti kita masukkan di kredit taktis sebesar 500.000. 500.000. Oke, kita simpan. Kemudian tanggal 21 Desember ada sumbangan banjir untuk Malang Selatan sebesar 2.100.000. Jadi karena ini sumbangan banjir berarti kan dia untuk tasaruf. Nah, kita isikan di kolom tasaruf. Banjir Malang Selatan, sumbangan banjir. Tanggal 21 Desember. Nah, koin yang ditasarufkan karena ini pengeluaran berarti diisikan di sini. Ditasarufkan sebesar 2.100.000. 2.100.000. Oke, kita klik simpan. Kemudian kasus selanjutnya 15 Januari sharing UPJIS sebesar 30%. Ini tidak perlu kita isikan karena sudah diisi sistem secara otomatis. Kemudian tanggal 18 Januari membelikan token TK Muslimat sebesar 103.000. Jadi ini termasuk pengeluaran tasaruf, ditasarufkan untuk membelikan token TK Muslimat. Kita isi di sini token TK Muslimat. Berarti dikeluarkan sebesar 103 untuk tasaruf. Kita simpan. Dan yang terakhir ini ada santunan yatim sebesar 1.500.000. Tanggal 23 Januari. Santunan yatim. Berarti ini kan tasaruf kategorinya ya. Sebesar 1.500.000. Kita klik simpan. Nah, oke, setelah selesai, sekarang kita bisa melihat laporannya di laporan arus kas. Kita klik 2 kali di laporan arus kas. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa disembunyikan dulu biar lebih mudah. Jadi ketika bulan Desember, kredit itu pengeluaran kita. Jadi yang dikeluarkan 1.500.000, 103 dan 2.100.000 untuk santunan yatim, token muslimat, sumbangan banjir, seragam Banser, pecah koin, potongan banjir Malang Selatan, dan pecah koin Desember. Nah, nanti laporannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa yang kita keluarkan di Desember sampai dengan berarti saldo akhir yang kita miliki sebesar berapa itu ada di sini. Nah, oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi saldo taktis,
terakhir tinggal 2.533.000. Kemudian tasarufnya loh ini kok minus. Berarti ini minusnya itu mengambil dari dana taktis. Nah ini yang sebisa mungkin untuk dihindari Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah balance tasarufnya atau saldo tasarufnya sudah minus, berarti kita sudah tidak bisa lagi untuk pengeluaran di bagian tasaruf. Misalkan ada tasaruf lagi, kita sudah melebihi batas. Jadi pemasukan kita untuk tasaruf ini kurang. Sedangkan untuk saldo taktis, karena tadi ada bantuan dari Basnas sebesar 2 juta ini, jadinya pemasukan kita untuk dana taktis ini lebih ada kelebihan sedikit. Nah untuk tasaruf kan tadi kita hanya mengambil dari patungan banjir Malang Selatan dan hasil koin. Hasil koinnya ini hasil pecah koinnya ini 1.339 di bulan Desember. Kemudian kita hanya mempunyai dana segini 937 dan 1.250. Tapi kita mengeluarkannya sebanyak ini. Kita mengeluarkannya sebanyak ini sehingga jadinya minus. Karena pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan kita, sehingga yang dana tasarufnya kita minus dan terpaksa harus mengurangi saldo dari dana taktis. Sehingga saldo terakhir sampai dengan Januari 2023 adalah sebesar Rp789.405. Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk proses pembukuannya. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Oh iya, untuk printnya bagaimana? Nah ini ada print preview. Nah, nanti hasil cetaknya laporannya seperti ini. Tinggal di print saja, sudah selesai. Kalau selesai ngeprint ini bisa langsung di close. Terus preview, kalau mau tambah data lagi ya langsung ke arus kas ini. Jangan lupa sebelum tambah data baru klik tambah baru. Begitu pula yang di sini tadi, kalau mau tambah data baru, pastikan klik data baru dulu, baru isikan di kolom-kolomnya. Yang ini juga sama, klik data baru, baru isikan data-datanya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.